Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improperly a Dog I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lin Shen pun dengan santai memberitahu namanya dan dirinya hanya seorang mahasiswa Cina biasa. Dirinya tidak akan mengabaikan ketidakadilan. Tuan Hamzah pun mengerti Lin Shen hanya seorang mahasiswa ini sangat bagus. Dirinya akan mengingat nama Lin Shen. Dan setelahnya Tuan Hamzah pun mengajak pasukannya untuk segera pergi. Tuan Hamzah pun tidak bisa menutupi kemarahannya saat pergi. Dan Lin Shen sendiri menyadari bahwa ini masih belum berakhir. Seketika anggota suku Kanda pun bersorak untuk komandan mereka dan melempar Lin Shen ke udara. Lin Shen pun mengajak Durumeng untuk bergabung karena pesta api unggun sudah disiapkan. Durumeng pun mengatakan bahwa itu kedengarannya tidak terlalu menarik. Namun pada akhirnya Durumeng bergabung dalam lingkaran pesta api unggun. Durumeng pun seketika risih saat dipegang oleh mereka. Sedangkan Nadia pun memperkenalkan Lin Shen kepada kakak perempuan dan adik perempuannya. Lin Shen pun tidak menyangka, ternyata Nadia punya banyak saudara perempuan. Nadia pun menyebut bahwa mereka adalah wanita tercantik di seluruh suku mereka. Banyak sekali pria yang ingin menikahi mereka. Lin Shen pun menyebut bahwa Nadia dan saudara-saudaranya sama sekali tidak mirip. Nadia pun membenarkan hal itu. Di banyak suku di Afrika Selatan merupakan hal yang normal bagi orang untuk menikah lebih dari satu istri. Jadi mereka semua dilahirkan dari ibu yang berbeda. Ibunya berasal dari negara barat. Lin Shen pun menyebut bahwa Nadia ternyata dari ras campuran. Pantas saja Nadia begitu memukau. Segera Nadia menarik tangan Lin Shen dan meminta Lin Shen untuk mengikutinya. Lin Shen pun bertanya mengapa Nadia membawanya ke sini. Nadia pun tidak banyak bicara dan seketika menyenderkan Lin Shen di tiang bangunan dan seketika memberikan salam tempelnya. Nadia pun tanpa malu-malu kini melepaskan tali surga di depan Lin Shen. Lin Shen pun bertanya, bukankah ini agak tidak pantas? Namun Nadia tidak memperdulikan omongan Lin Shen dan seketika menghisap darah Lin Shen layaknya Dracula. Lin Shen pun berusaha menahan diri dan menyebut bahwa tariannya bahkan belum selesai. Dan Nadia begitu saja meninggalkan saudaranya. Apakah itu tidak apa-apa? Namun Nadia malah salah paham di sini dan menyebut bahwa dirinya sudah tahu apa yang Lin Shen pikirkan. Itulah sebabnya dirinya berbicara kepada mereka tentang hal itu sebelumnya. Dan Nadia nyatanya memanggil saudara-saudaranya untuk bergabung. Nadia pun menyebut saat Lin Shen mendengar tentang adat istiadat mereka. Ini yang mulai Lin Shen bayangkan. Nadia pun bertanya apakah benar seperti ini bayangan Lin Shen. Lin Shen pun mengatakan bahwa dirinya tidak berpikiran seperti itu. Mereka pun seketika bertanya lalu apa yang Lin Shen pikirkan. Apakah menurut Lin Shen mereka tidak cukup cantik atau jumlah mereka terlalu banyak? Dengan ini siapa yang harus pergi menurut Lin Shen? Lin Shen pun mengerti ada sebuah pepatah di Cina. Karena mereka semua ada di sini, maka akan disayangkan jika ini disia-siakan. Di sisi lain, Durumeng berjalan mengendap-endap dan menyebut bahwa Lin Shen mengikuti putri kepala suku ke dalam gubuk lumpur. Dan kemudian 3 putri kepala suku lainnya masuk.
Durumeng pikir Lin Xin istimewa, tapi Lin Xin sama saja seperti pria lainnya, sangat rendah. Dengan wanita sebanyak itu, apa Lin Xin bisa mengatasinya? Dan seketika tingkat kesukaan Durumeng turun 10%. Lalu Durumeng pun mencoba mengintip mereka. Dengan ini Durumeng ingin melihat betapa menyedihkannya Lin Xin saat kalah. Lain kali Lin Xin mengabaikan dirinya. Dirinya akan menggunakan ini untuk mempermalukan Lin Xin di depan semua orang dan menghancurkan harga diri Lin Xin. Setelah itu Lin Xin akan menjadi pelawak pribadinya yang akan menghibur dirinya kapanpun dirinya mau. Namun nyatanya Durumeng malah takjub melihat pemandangan di depannya. Dan bertanya-tanya apa ini, apakah itu semacam gaya anggrek. Nadia pun juga tidak bisa menutupi ekspresi kenikmatannya yang sedang dia rasakan. Selain itu, ada apa dengan tangan Lin Xin? Tangannya bergetar dengan kecepatan tinggi. Durumeng pun bertanya apakah manusia bisa melakukan itu, hampir seperti seekor lebah. Dan saat itu lebah itu pun hampir bisa meraih mahkota bunga dan mencapai benang sarinya. Dan hal ini membuat mereka berempat merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan hebatnya lagi Lin Xin mampu memberikan kenikmatan ini kepada semua wanita itu dengan sentuhannya. Lalu Nadia yang merasakan semua kesenangan ini merasa sangat bahagia. Dan membuat tingkat kesukaannya bertambah 5% hingga tingkat kesukaannya menjadi 93%. Lalu Durumengnya menyaksikan semua ini pun nampak tidak bisa menahan serangan yang datang kepadanya. Durumeng pun bertanya-tanya berapa banyak rahasia yang masih dimiliki Lin Xin yang tidak dirinya ketahui. Dan tiba-tiba tingkat kesukaan Durumeng naik sebesar 15%. Kemudian paginya, kini Nadia dan semua saudaranya tertidur lelap akibat pertempuran tadi malam. Dan Lin Xin yang baru melihat ponselnya pun kaget karena dirinya sudah terlambat untuk kelas pagi. Dengan ini dirinya harus segera kembali ke kelas. Lin Xin pun seketika pamit dengan Nadia. Lalu saat berjalan keluar, Lin Xin pun kaget melihat Durumeng tertidur di luar. Durumeng pun mengigau saat tidur dan menyebut seseorang dengan sebutan mesum. Lin Xin pun bertanya-tanya mimpi macam apa yang sedang Durumeng alami. Lalu di saat yang sama kepala suku Kanda pun datang bersama dengan yang lainnya dan memanggil Lin Xin dengan sebutan komandan. Lin Xin pun merasa ini situasi yang buruk. Kepala suku pasti telah mendapat kabar bahwa dirinya telah bermain dengan semua anaknya tadi malam. Kepala suku pasti akan membunuh dirinya. Namun nyatanya kepala suku berlutut di depan Lin Xin dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan suku mereka. Mereka mendiskusikannya sepanjang malam untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka atas semua yang telah Lin Xin lakukan. Dirinya telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kepala suku dan membiarkan Lin Xin mengambil alih posisi itu sebagai gantinya. Lin Xin pun kaget dengan hal ini. Lin Xin pun seketika menolak hal ini. Dirinya hanyalah mahasiswa pertukaran Tiongkok. Dirinya hanya lewat dan menawarkan sedikit bantuan. Dirinya akan segera pulang ke tempat asalnya. Mendengar hal ini kembali mereka salah paham maksud Lin Xin. Kepala suku seketika mengatakan bahwa sang panglima perang turun dari surga untuk menyelamatkan mereka. Lin Xin pastilah sang dewa pelindung yang legendaris. Dan karena dewa pelindung mengawasi seluruh padang rumput, mereka tidak bisa egois. Jadi untuk saat ini mereka akan mengurus suku Kanda atas nama Lin Xin. Semua anggota suku Kanda pun bersorak untuk hal ini. Kepala suku pun meminta semua untuk mendukung ketua baru mereka, sang dewa pelindung mereka yaitu Lin Xin. Sedangkan Lin Xin sendiri tidak bisa memahami omongan mereka saat ini. Lin Xin pun bertanya-tanya apakah mereka berbicara dalam bahasa suku tertentu. Namun Lin Xin merasa mereka tampak bahagia sekarang. Jadi mungkin ini bukan hal yang buruk. Lalu penasehat suku pun kini mengangkat tangan Lin Xin dan kembali mereka pun bersorak. Kepala suku pun menyebut bahwa dewa penjaga setuju menjadi pemimpin mereka. Lin Xin pun nampak bingung dengan hal ini. Dan setelahnya Lin Xin pun pamit pergi serta membawa Durumeng bersamanya. Lin Xin pun merasa mereka terlalu antusias. Jujur saja ini agak berlebihan menurut Lin Xin. Lalu Lin Xin yang memandang Durumeng menilai bahwa Durumeng terlihat imut saat dia tidur. Kemudian saat di perjalanan Lin Xin pun membangunkan Durumeng karena mereka hampir sampai di Universitas KP.
Perlahan Durumeng mulai membuka matanya dan seketika kaget saat dia berada sangat dekat dengan Linsin. Durumeng yang malu pun seketika turun dan mengucapkan terima kasih. Linsin pun menyebut bahwa Durumeng tertidur sangat lelap, dirinya bisa saja menjual Durumeng dan Durumeng tidak akan menyadarinya. Lalu di saat itu Hasan pun kembali datang dan menyebut bahwa Linsin akhirnya menunjukkan dirinya. Dirinya telah menunggu Linsin berhari-hari untuk menjebak Linsin. Dengan ini biarkan dirinya mengirim Linsin ke neraka di sini. Namun belum sempat Hasan mengayunkan senjatanya, Linsin telah lebih dulu mendaratkan tangannya di muka Hasan. Hingga Hasan terjatuh. Anggota Hasan pun menunjuk Linsin yang telah berani memukul Hasan. Hasan adalah pewaris tunggal keluarga Biker, orang-orang yang mengendalikan tambang emas terbesar di kota Kabe. Linsin benar-benar mau mati. Mendengar hal ini, Linsin pun bertanya-tanya mengapa nama Biker terdengar agak familiar. Hasan yang melihat ekspresi Linsin pun bertanya apakah sekarang Linsin lihat betapa kuatnya dirinya. Dengan ini dirinya akan memberi Linsin waktu dengan 3 hitungan untuk berlutut. Namun belum Hasan menghitung, Linsin sudah lebih dulu merebut pistol itu. Dan seketika memberikan tendangan dari langit kepada Hasan. Linsin pun meminta maaf karena baru saja menginjak sesuatu. Jangan bilang pada dirinya bahwa itu adalah omong kosong belaka. Seketika anggota Hasan pun mengajak mereka lari, sedangkan Hasan sendiri masih merintih kesakitan. Linsin pun meminta mereka untuk tidak mengemudi dengan cepat. Keselamatan adalah yang utama. Mereka pun meminta Linsin menunggu. Keluarga Biker tidak akan membiarkan Linsin pergi. Lalu Durumeng pun menyebut bahwa Linsin telah menyinggung keluarga Biker sampai mati. Dengan ini sebaiknya Linsin segera pulang. Bandara mungkin sudah terkunci, tetapi keluarga Du secara diam-diam dapat membantu Linsin mendapatkan penerbangan keluar. Linsin pun merasa itu tidak perlu dan segera mengajak Durumeng untuk kembali ke sekolah. Karena menurut Linsin permainan ini masih belum berakhir. Kemudian berpindah ke markas Tuan Hamzah. Tuan Hamzah pun masih sangat kesal dengan perlakuan Linsin. Tuan Hamzah pun menyebut bahwa dirinya akan membuat Linsin membayarnya apapun yang terjadi. Lalu di saat yang sama Hasan pun datang. Hasan pun mengadu kepada ayahnya bahwa ada murid baru yang sombong di sekolah. Hasan pun meminta ayahnya untuk melihat apa yang telah dilakukan murid baru itu. Hasan pun meminta ayahnya untuk membelanya. Namun nyatanya Hasan malah menerima pukulan akibat hal ini. Tuan Hamzah pun menyebut Hasan sebagai jajingan. Dirinya membesarkan Hasan selama ini hanya untuk ini. Hasan punya senjata, Hasan juga seorang laki-laki dan Hasan bahkan tidak bisa mengalahkan seorang siswa. Dan parahnya Hasan masih punya nyali untuk menangis di hadapannya. Namun Hasan kembali menyebut bahwa Linsin tidak normal. Mereka mengelilingi Linsin dan tetap saja kalah. Tuan Hamzah pun seketika kaget mendengar nama Linsin. Tuan Hamzah kembali bertanya, apakah Hasan bilang orang yang mengalahkan Hasan adalah Linsin? Dia dari Cina. Hasan pun membenarkan hal itu dan Hasan pun bertanya bagaimana ayahnya tahu tentang dia. Tuan Hamzah pun menilai ini sempurna. Dirinya hanya mencoba mencari cara untuk menemukannya. Namun dirinya tidak percaya bahwa dia ternyata teman sekelas Hasan. Tuan Hamzah pun menyebut bahwa mereka kaya. Mengapa kalau mereka punya uang? Bahkan seekor naga pun tidak bisa main-main dengan raja setempat. Ini wilayahnya. Dia pasti akan mati. Lalu Tuan Hamzah pun menghubungi Menteri Pertahanan. Dirinya punya kesepakatan bisnis yang ingin dirinya bahas. Kemudian kembali ke Universitas KP. Linsin pun sudah menduga ini setelah menyingkirkan parasit-parasit itu. Sekolah terasa begitu menyegarkan. Akhirnya segalanya membaik untuk semester pertukaran ini. Rasanya akan berjalan lancar dari sini. Kembali Durumeng menyebut bahwa Linsin telah menyinggung keluarga Biker. Dan Linsin masih bisa santai sekarang. Mereka akan mendatangi Linsin cepat atau lambat. Linsin pun dengan santai menyebut bahwa dirinya akan menunggu kedatangan mereka. Lalu di saat itu Durumeng merasa ada yang aneh. Linsin pun bertanya apakah ada yang salah. Durumeng menyebut bahwa kampus terasa aneh hari ini. Mengapa mereka belum melihat satu orang pun sampai sekarang? Linsin pun bertanya apakah Durumeng akhirnya menyadarinya. Durumeng pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi.
Lin Shen pun mengatakan setelah sekian lama akhirnya orang-orang itu tiba. Durumeng yang memperhatikan hal ini menyebut bahwa itu adalah Tuan Hamzah. Dia benar-benar membawa seluruh pasukan langsung ke sekolah. Dan seketika pasukan ini mengepung Lin Shen dan Durumeng. Lalu Tuan Hamzah pun menyapa Lin Shen karena mereka bertemu kembali. Dengan ini mereka akan melihat bagaimana Lin Shen akan lari dari sini. Lin Shen pun kaget dan baru tahu kalau ternyata Hasan dan Tuan Hamzah adalah ayah dan anak. Durumeng pun menyebut bahwa memobilisasi pasukan di kota dan mencoba menyerang seorang pelajar pertukaran Tiongkok merupakan sebuah tindak kriminal. Dengan ini dirinya akan melaporkan hal ini ke kedutaan. Hasan pun seketika bertanya siapa bilang itu ilegal. Mereka sudah memberitahu kepala sekolah dan mengevakuasi semua personel yang tidak terkait sebelumnya. Dan saat ini semua siswa dan profesor menonton dengan aman dari tempat lain. Menyaksikan Lin Shen tertangkap dan terlihat menyedihkan. Di sisi lain di ruang penyimpanan peralatan olahraga, mahasiswa lain yang menyaksikan ini menyebut bahwa ini sudah berakhir. Lin Shen telah dikepung seluruh pasukan keluarga biker. Profesor pun mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir, benar-benar berakhir. Lin Shen mengacaukan keluarga biker. Lin Shen akan hancur hari ini. Tidak heran kepala sekolah meminta dirinya menyembunyikan semua murid secara diam-diam. Mereka benar-benar membawa satu kesatuan militer untuk menangkap Lin Shen. Mereka pun menyebut Hasan sebagai orang gila yang tidak stabil secara emosional. Lin Shen tidak memiliki kesempatan sekarang. Lalu saat ini Hasan pun tertawa puas. Lin Shen akhirnya sadar kalau lari itu tidak ada gunanya. Hasan pun bertanya apakah Lin Shen akan menyerah begitu saja sekarang. Namun di saat itu Durumeng pun seketika maju melindungi Lin Shen. Durumeng pun menyebut bahwa Lin Shen adalah miliknya. Tak seorang pun dapat menyentuhnya. Durumeng pun meminta Lin Shen untuk tidak khawatir. Dirinya telah menelpon polisi. Selama kedutaan campur tangan, mereka tidak akan berani memprovokasi Cina secara terbuka. Tuan Hamzah pun menanggapi hal ini dan menyebut bahwa Cina memang kuat. Tetapi teman mereka di sini melanggar hukum Afrika Selatan. Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi Lin Shen sekarang. Tuan Hamzah pun segera meminta mereka menangkap Lin Shen. Durumeng pun menantang mereka semua jika berani untuk mencobanya. Lalu di saat yang sama seseorang pun datang dan mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari pewaris keluarga Du. Dia cukup berani. Dan ternyata yang datang kali ini adalah Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan menyebut bahwa kelompok Du telah berkuasa di Afrika Selatan selama bertahun-tahun. Biasanya dirinya akan menunjukkan rasa hormat kepadanya, tapi sayangnya untuk Lin Shen. Dirinya menerima laporan bahwa orang Cina bernama Lin Shen melakukan kejahatan perang. Dan buktinya kuat. Bahkan hukum internasional tidak dapat menyelamatkan Lin Shen. Apalagi kelompok Tiongkok. Tuan Hamzah pun seketika membenarkan hal ini. Lin Shen bersekongkol dengan suku Kanda untuk menyergap suku Gyaku. Dan Lin Shen juga bertindak sebagai komandan mereka. Hasan juga menyebut bahwa dirinya dapat bersaksi. Lin Shen pergi ke sekolah pada siang hari lalu memimpin operasi suku pada malam hari. Hasan pun bertanya jika itu bukan kejahatan perang lalu apa. Lin Shen mencoba memicu perang suku di negara mereka. Lin Shen seharusnya dihukum mati. Durumeng pun seketika kesal karena semua orang menyudutkan Lin Shen. Kemudian Menteri Pertahanan pun bertanya kepada Lin Shen apakah Lin Shen mengaku melakukannya. Apakah ada yang ingin Lin Shen bantah? Lin Shen pun tanpa ragu menyebut bahwa dirinya melakukannya. Tuan Hamzah pun menyebut bahwa Lin Shen mengakuinya dengan mudah. Selama mereka berada di kota Kape, mereka pasti akan bertemu lagi. Kali ini Lin Shen tidak mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kembali Lin Shen bertanya apakah Tuan Hamzah yakin. Lalu tiba-tiba suara gendang pun terdengar. Dan seketika tanah pun bergetar. Dan getaran ini pun dirasakan oleh pasukan Tuan Hamzah. Seketika perhatian mereka pun tertuju pada sesuatu yang muncul dari tabir asap. Dan nyatanya itu adalah pasukan dari suku Kanda, lengkap dengan artileri beratnya. Seseorang pun bertanya siapa yang berani menyentuh kepala suku mereka. Lin Shen sendiri pun kaget mengapa suku Kanda malah ada di sini. Mereka yang saat ini bersembunyi di gedung penyimpanan alat pun juga kaget dengan hal ini.
dan bertanya-tanya apakah itu suku Cyber. Lalu Tuan Hamzah pun berpikir selama dirinya bisa mengendalikan Lin Xin, tidak peduli berapa banyak orang dari suku Kanda. Namun saat Tuan Hamzah menodongkan senjatanya, Lin Xin dengan cepat memukul senjata tersebut hingga hal ini membuat jari-jari Tuan Hamzah patah. Lin Xin pun bertanya mengapa ada senjata. Bukankah akan lebih menyenangkan jika hanya menonton acaranya saja? Lalu kepala suku Kanda pun meminta maaf karena mereka terlambat. Lin Xin pun bertanya mengapa mereka dari suku Kanda ada di sini. Seorang tetua pun berlutut dan diikuti oleh suku Kanda yang lain. Tetua pun mengatakan bahwa suku Kanda menyambut kembali pemimpin mereka. Mendengar hal ini, Hasan dan Tuan Hamzah pun kaget. Begitu juga dengan mahasiswa lain yang mendengar Lin Xin adalah pemimpin. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.